Di kesempatan yang lalu kita menyampaikan bahwasanya tanaman-tanaman kan yang mengandung unsur N kita sudah saya publikasikan. Nah, untuk kesempatan ini kami mengenalkan cara pembuatan pupuk yang mengandung unsur N, terutama kita mengenalkan atau memanfaatkan limbah dari perumahan, yang setiap rumah di kampung kita banyak sekali limbah yang belum tahu manfaat kegunaannya. Nah, sementara yang pertama kita mengenalkan satu ini sabut kelapa. Nah, sabut kelapa setelah dikupas, dilepas dari kelapanya, kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik yang mengandung unsur P atau fosfor. Ini salah satunya, ini limbah rumah yang kita banyak dijumpai, satu sabut kelapa. Caranya sudah begini, kita rendam ke bak, sama kulitnya juga bisa, semuanya masukin bak, kita rendam kurang lebih 1 bulan. 1 bulan bak atau drum terserah, seperti ini kita rendam 1 bulan sehingga air ini menjadi warna coklat. Hasil dari rendaman ini akan berubah menjadi coklat. Itu kita ambil dan kita saring, kita manfaatkan sebagai unsur fosfatnya. Dan tidak kalah penting bagi yang masih memasak nasi atau sayur menggunakan kayu, kita manfaatkan abunya. Ini juga banyak sekali mengandung unsur fosfornya. Kalau nenek moyang kami dulu, bila mana tanaman padi terserang hama sundep, pakainya abu dapur dicampur dengan garam krosok atau garam yang belum diproses, ditambah dengan yodium, kita campur dengan abu, kita taburkan di sawah. Itu kalau nenek saya dulu, sebelum ada jenis pestisida yang berbagai merek muncul, itu orang tua dulu pakainya abu dapur. Ternyata dengan keahlian, kecanggihan para peneliti menyimpulkan bahwasanya abu dapur ternyata mengandung pupuk unsur fosfor. Jadi kita menganggap bahwa orang tua dulu juga secara tidak langsung mengajari kita, walaupun tidak secara teoritis mengetahuinya. Mungkin bisa dimanfaatkan terutama di daerah desa. Kalau kota mungkin belum tidak ada
Saya katakan tidak ada karena sekarang pakainya gas atau produk-produk yang lain yang jelas tidak memakai tidak memakai kayu untuk memasaknya. Karena kita di desa masih banyak menjumpai terutama orang-orang yang takut dengan menggunakan gas, masih mempertahankan cara tradisi lama, yaitu pakai kayu. Untuk itu, daripada abunya dibuang dan tidak dimanfaatkan, untuk itu bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik yang berupa padat bisa, kalau berupa cair kita rendam dengan air, nanti airnya kita ambil, terus abunya kita tabur di sawah. Secara otomatis kita membantu pemerintah dalam hal penyediaan pupuk yang bersubsidi, karena negara juga kepingin membantu petani untuk tidak memberatkan atau membebani dalam hal pembelian pupuk. Karena itu pemerintah berbagai cara mengatur atau memanage supaya petani bisa menikmati pupuk yang bersubsidi. Untuk itu mari kita mengajak rekan-rekan kadang tani bisa membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah dalam hal penyediaan pupuk tersebut. Di samping bahan tadi kita juga bisa memanfaatkan pok pisang ini. Setelah nanti panen diambil buahnya, tuh panjang kan. Setelah buahnya diambil, ditebang, daripada menjadi sampah yang tidak berguna, kita bisa mengolahnya sebagai bahan pokok unsur P dalam dunia pupuk organik ini. Nanti setelah ditebang ini dicacah, lalu diambil airnya. Nih coba lihat tuh buahnya loh, yang kita kembalikan lagi sebagai pupuk organik, baik organik padat atau cair. Kalau organik padat langsung aja cacah dengan kotoran-kotoran sampah yang lain yang bisa diolah menjadi organik, secara otomatis tidak usah diambil airnya. Nah, kalau dibuat pupuk organik cair, otomatis ampasnya nanti diambil, airnya bisa menjadi pupuk organik yang mengandung unsur P. Jika semua produk hasil tanaman yang organik besar panjang, bisa dilihat. Jadi banyak sekali tanaman yang tumbuh di daerah kita yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kadang-kadang orang yang tidak mau peduli ya silahkan, tapi yang jelas kita dari aktivis organik tuh, coba lihat buahnya. Setelah ini saya tebang, saya manfaatkan menjadi pupuk organik. Selanjutnya
pertama kita perkenalkan lagi yang mengandung unsur fosfat atau fosfor, ini umbi gadung. Ini yang sudah bertunas karena ini sudah musim dingin adem, tandanya ini si gadung akan mengeluarkan tunas. Biar digeletakkan, nanti kalau memang sudah waktunya tumbuh-tumbuh, umbi gadung, caranya nanti dibersihkan, dikupas. Kalau mau dimanfaatkan menjadi keripik, rendemannya jangan dibuang. Kalau tidak mau memanfaatkan umbinya menjadi makanan ringan, langsung aja dikupas, ditumbuk bisa, diparut bisa, diblender bisa, baru nanti direndam, direbus juga bisa. Yang penting nanti airnya disaring, diambil sebagai pupuk organik yang mengandung unsur P. Bisa dilihat tidak, karena biasa menggunakan gadung ini. Di samping itu karena gadung ini mengandung unsur yang meracuni atau memabukkan, salah-salah kalau dikonsumsi tanpa prosedur yang pas, itu akan yang mengonsumsi menjadi mabuk. Nah, untuk itu biar aman, ladang tani kita informasikan banyak daripada tidak dimanfaatkan, terutama yang berdomisili di pegunungan. Ini biasanya banyak. Kita juga kadang-kadang ke daerah pegunungan kita nyari umbi gadung seperti ini, karena saya juga biasa menggunakan ini sebagai bahan pokok pupuk organik. Mungkin nanti lain kali juga kita bisa simak mana-mana yang bisa digunakan menjadi pupuk organik yang mengandung unsur P atau fosfor.